Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Gimana kabarnya? Semua pasti sehat, semua pasti dalam pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, percaya bahwa kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Bahkan di satu kesempatan, satu hari ini Tuhan berikan untuk kita. Dan Bapak Ibu percaya bahwa itu adalah salah satu pertolongan Tuhan ya. Karena kita tidak bisa memilah bagaimana kehidupan kita ini satu detik ke depan. Jadi Tuhan sudah tentukan ya, bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan yang mengandalkan Tuhan. Di pagi hari ini kita akan diberkati melalui satu kebenaran firman Tuhan. Dan pastinya itu pernah kita alami, bahkan kita ekspresikan ya dalam kehidupan kita ya setiap harinya. Karena kita ini adalah manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan, pasti pernah mengalami atau pernah marah ya. Satu tema di pagi hari ini yaitu apakah kita pernah marah? Nah, marah pernah pasti ya. Saya secara pribadi saya pernah marah. Sebelum jadi hamba Tuhan, bahkan sesudah jadi hamba Tuhan, pasti pernah marah, tetapi tidak keseringan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 berkata di sana bahwa saya akan bacakan untuk kita, yaitu apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita bisa membaca di dalam terjemahan yang lain juga. Jadi Alkitab bukan hanya kita memakai cuma satu terjemahan saja, ada juga di terjemahan firman Allah yang hidup berkata, jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemarahan itu kalau kita melihat marah itu apa sih? Ya, satu pertanyaan. Nah, marah suatu emosi yang secara fisik, ya, fisik kita ini yaitu tubuh kita ini. Ya, secara fisik dan mengakibatkan antara lain yaitu peningkatan jantung dan tekanan darah. Ternyata ketika kita marah, maka tekanan darah kita akan naik dan tekanan jantung kita juga kurang bagus ya. Ternyata kurang bagus untuk kesehatan juga Bapak Ibu. Nah, kenapa kita bisa marah? Karena marah ini merupakan reaksi manusia yang muncul ketika otak kita ini mengalami stres ya, mengalami satu emosi ya. Mungkin emosi melihat keadaan, stres melihat pekerjaan, stres melihat kehidupan orang lain, stres mungkin melihat atau mengalami sesuatu masalah yang berat ya, atau mengalami masalah dengan sekeliling kita ya, bisa itu stres Bapak Ibu. Akhirnya apa? Bisa meluapkan dengan amarah dan mengekspresikannya dengan cara yang berlebihan. Nah, pertanyaannya, wajarkah kita ini marah ya? Sebuah hal yang wajar Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah hal yang wajar ya, jika tidak dilakukan terlalu sering ya, dan tidak dilampiaskan dengan cara yang negatif ya. Dalam kehidupan kita ya, boleh kita marah, boleh, tetapi jangan dalam keadaan yang, atau bisa dikatakan dilampiaskan dengan cara yang negatif. Ada juga orang-orang yang marah yaitu dengan mengekspresikannya dengan emosional yang berlebihan. Mungkin ketika dia marah mungkin pernah marah kepada istri, kepada suami ya, berantem, akhirnya apa? Terjadi satu perpecahan ya. Marah kepada sesama, marah kepada anak, marah kepada orang tua, marah kepada tetangga ya.
marah kepada orang-orang di sekitar kita, marah kepada pegawai, mungkin lalai dalam pekerjaan, ya. Marah kepada anak, mungkin tidak nurut kepada perintah orang tua, ya. Semua ini melampiaskan satu emosi, Bapak Ibu, ya. Marah mungkin kecewa dengan orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang menjelek-jelekan, orang-orang yang meremehkan kita, orang-orang yang menghina, ya, memfitnah. Ya. Pasti terjadi kemarahan yang besar dalam kehidupan kita, ya. Tetapi Bapak Ibu, kita percaya, kita juga melihat bahwa marah ini tidak baik untuk kehidupan kita. Karena kalau saya melihat di dalam satu artikel berkata bahwa marah selama 5 menit maka itu akan menyebabkan imun tubuh kita lemah selama 6 jam. Bayangkan Bapak Ibu, marah selama 5 menit dan itu merugikan diri kita. Nah, ketika kita ini marah maka akan tersimpan yang namanya dendam, akar pahit, ya. Ketika kita marah akan menyimpan dendam dan akar pahit kepada orang itu. Nah, dan ketika kita melakukan hal itu, ya, ketika kita marah terus kita menyimpan dendam kepada orang itu, maka imun tubuh kita ini bukan lemah lagi, tetapi mati, ya, mati, dan akibatnya itu menimbulkan penyakit, Bapak Ibu, ya. Penyakitnya apa? Stres, kolesterol, bahkan bisa dikatakan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Ternyata marah ini tidak baik untuk kehidupan kita. Ternyata marah ini tidak bagus untuk kesehatan kita, ya. Tetapi apakah Tuhan Yesus juga pernah marah? Pernah Bapak Ibu. Kalau kita bisa membaca di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 berkata, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, Tuhan Yesus emosi Tuhan Yesus ini adalah emosi sebagai cinta atau kasihnya bagi rumah Allah, ya. Bagaimana orang-orang yang menyikapi hal rumah Allah ini bukan sesuatu hal yang kudus, ya Bapak Ibu, tapi mereka malah melakukan jual beli, ya, di bait Allah, ya, di bait Allah pada waktu itu. Nah, kemarahan Tuhan Yesus ini bisa dikatakan kemarahan yang murni, ya. Karena ini dibenarkan semuanya dilakukan demi kemuliaan dan hormat akan Allah, ya. Bagaimana contohnya ketika gereja kita ini, ya, terjadi jual beli, Bapak Ibu. Mungkin orang-orang pada berjualan di gereja, itu kan bukan hal yang baik, ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus marah karena ada alasan yang tepat, ya. Bolehkah kita marah? Boleh. Yang pertama, boleh kita marah, tapi kemarahan itu harus didasarkan pada alasan yang tepat. Seperti Tuhan Yesus, ya, dia punya alasan yang tepat kenapa dia marah. Karena orang-orang melakukan jual beli di dalam bait Allah pada waktu itu. Dan tentunya dalam kehidupan kita boleh marah, tetapi harus ada alasan yang tepat. Kenapa kita marah kepada anak kita, kenapa kita marah kepada pegawai kita, kenapa kita marah sama suami, ya. Walaupun saya juga belum menikah, Bapak Ibu, ya. Tetapi itu juga mungkin marah kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, ya. Tetapi kita harus memiliki alasan yang tepat, ya. Jangan dikit-dikit marah, sebentar-sebentar marah. Itu juga harus dipertanyakan dalam kehidupan kita, ya. Orang lain juga bertanya, kok marah-marah terus, ya, kerjaannya, ya. Jadinya nanti kalau keseringan marah bisa stres. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Yang kedua adalah kemarahan jangan sampai menimbulkan akar pahit, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Boleh kita marah, boleh, ya, wajar Bapak Ibu. Tetapi kemarahan itu jangan sampai menimbulkan akar pahit di dalam kehidupan kita, ya. Sampai-sampai itu bertahun-tahun, ya, kita pendam, berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, Bapak Ibu, ya. Kalau satu hari, ya, tentu mungkin ada yang satu hari marah nggak reda-reda. Tapi firman Tuhan berkata jangan sampai matahari terbenam, ya.
Ada juga yang bertahun-tahun, saking kecewaannya, saking marahnya Bapak Ibu, ya. Jadi ketika melihat orang itu juga, ya, nggak cakapan lah, ya, nggak respon lah, ya, karena ada sakit hati, akar pahit di dalamnya. Jadi ketika kita memelihara akar pahit ini, ada kesempatan untuk iblis merusak jiwa kita ini, ya, merusak roh kita ini, ya. Ketika kita memiliki akar pahit, maka kita tidak akan tenang di dalam hati kita. Tidak ada ketenangan di dalam jiwa kita, karena amarah terus yang ada. Ya. Wajarkah kita marah? Wajar, ya Bapak Ibu, ya. Asalkan kemarahan kita harus bisa kita kendalikan, ya. Asalkan amarah kita ini bisa kita kuasai, diri kita ini harus bisa kuasai, ya. Mungkin ketika kita marah, kita sampai bantu barang, mungkin kita sampai stres, bahkan tidak makan, ya. Bahkan mungkin sesuatu hal bisa terjadi, bahkan hal yang lebih buruk lagi. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita harus bisa mengendalikan, bahkan menguasai diri kita, pikiran kita, hati kita, bahkan semuanya, ya. Supaya amarah itu jangan sampai membuat kita hancur, ya. Supaya amarah itu jangan sampai membuat kita tidak lagi mempunyai semangat sukacita, ya. Marah itu wajar Bapak Ibu, ya. Pasti juga kita pernah marah, bahkan hamba Tuhan yang senior pun marah, ya. Tokoh Alkitab marah. Siapa? Musa pernah marah kepada bangsa Israel, ya. Ayub juga marah kepada sahabat-sahabatnya, ya. Ini marah karena kecewa Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mengenal firman Tuhan, kita bukan menjadi seorang yang pemarah, tetapi kita menjadi seorang yang peramah, ya. Bandingkan, ya Bapak Ibu, pemarah dengan peramah, ya. Saya percaya bahwa biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati kita semua dan dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, menjadi satu sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa menuntut firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kami, biarlah Tuhan Yesus, kemarahan ini, apapun yang kami alami, jangan sampai membuat kami ini akar pahit, sakit hati Tuhan. Tapi kami bisa menguasai diri kami Tuhan. Kami marah karena ada alasan yang tepat Tuhan, tapi kami tidak memendamnya di dalam hati kami Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus yang luar biasa. Pakai kami Tuhan, kuasai hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya firman-Mu lah yang menjadi landasan dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kehidupan kami. Kami siap melangkah di hari yang baru bersama dengan Tuhan. Kami yang membuka toko, Tuhan yang memberkati. Kami yang bekerja, apapun itu pekerjaan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.